Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di rekaman ini saya akan jelaskan bagaimana caranya mencari dan mengenali atau mendeskripsikan gap untuk menuliskan latar belakang atau permasalahan dalam penelitian. Ada 4 atau 5 pendekatan yang bisa kita pakai dari pendekatan yang paling sulit sampai pendekatan yang paling gampang. Pendekatan yang paling sulit itu kita gunakan pendekatan bahwasanya gap yang ingin kita isi itu adalah karena ketiadaan teori atau penjelasan konseptual berkaitan dengan topik atau praktek tertentu dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Ketiadaan teori ini tentunya tidak bisa kita temukan kalau kita tidak punya landasan teori yang kuat, kita tidak punya pengalaman keilmuan yang banyak. Itu yang pertama. Sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai cara mengenali gap penelitian yang cukup sulit, karena ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang banyak. Yang kedua, cara mengenali celah atau gap dalam penelitian adalah adanya konsep yang tidak dibidik atau tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian atau riset-riset terdahulu. Nah, kita mengisi celah yang ada di situ. Misalnya ada penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep A, tetapi konsep A yang dia ceritakan di penelitian itu masih belum rinci. Nah, kita akan mengisi gap itu dengan cara menjelaskan bahwa karena dia belum rinci, riset-riset terdahulu belum terlalu rinci, maka penelitian kita ini akan bertujuan atau akan berada pada kawasan memperinci apa yang belum dijelaskan pada riset-riset terdahulu tersebut. Tentunya untuk mengatakan bahwa riset-riset terdahulu itu belum menjelaskan secara rinci, kita butuh referensi. Sehingga referensi yang kita sebutkan ini belum rinci lah, belum ada lah, atau belum jelas lah, itu harus kita cantumkan pada saat kita menjelaskan tentang riset gap tersebut. Nah, kemudian itu masih terkategori level kedua, itu masih terkategori yang cukup sulit karena tentunya kita harus bisa menganalisis hasil riset orang. Kita harus bisa menilai apakah dia ini sudah cukup komprehensif dalam menjelaskan sesuatu. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menemukan gap. Nah, kita turun pada level yang lebih rendah lagi, level yang ketiga. Level yang ketiga itu riset gapnya adalah apabila kita menemukan inkonsistensi antara temuan-temuan penelitian. Misalnya penelitian yang satu dia bilang motivasi mempengaruhi hasil belajar. Ternyata ada riset lain lagi dia bilang motivasi tidak berpengaruh. Ada lagi riset lain dia bilang motivasi berpengaruh tapi sedikit saja. Ada lagi riset lain dia bilang motivasi berpengaruh tapi kuat sekali. Nah, ini kan terjadi inkonsistensi antara riset yang satu dengan riset yang lain. Maka ini juga bisa menjadi salah satu celah yang bisa kita isi dan kita harus jelaskan dalam kerangka latar belakang permasalahan yang kita mau ajukan. Nah, sekali lagi untuk menjelaskan itu, maka kita harus sajikan, kita harus cantumkan referensinya. Kita harus cantumkan riset mana saja yang sudah kita baca dan sudah kita ceritakan bahwasanya dia masih ada inkonsistensi antara satu dengan yang lainnya. Itu level yang ketiga. Kemudian ada level yang keempat. Level yang keempat ini dia sedikit lebih gampang lagi, yaitu adanya istilahnya itu defisiensi hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Misalnya ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif sangat mempengaruhi kemampuan berpikir siswa. Tetapi pada saat kita membaca hasil riset ini, koefisien determinasi atau biasanya disimbolkan dengan R, itu R square. Kalau ini terlalu kecil, katakanlah nilainya itu biasanya kalau yang bagus itu lebih dari 30%. Kalau dia kurang dari 30%, katakanlah hanya 10% atau kurang dari, maka ini bisa kita bilang bahwa dia betul mempengaruhi kemampuan berpikir ini kooperatif, tetapi sangat lemah sekali. Nah, ini kan berarti ada gap.
Nah, untuk menutupi gap atau celah ini, kita tawarkan, maka riset saya ini akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pengaruh dari model pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan berpikir siswa. Nah, kenapa kita mau ajukan ini? Karena kita jelaskan ada riset gap yang sudah saya temukan dari berbagai referensi. Referensi satu dia bilang ada pengaruh, tapi R-square-nya atau koefisien determinasinya masih terlalu kecil. Ada lagi yang lain dia bilang juga begitu, tapi R-square-nya juga kecil. Ada lagi yang lain diceritakan juga hal begitu, tapi R-square-nya atau koefisien determinasinya sangat kecil, sehingga kita masih ragu, betulkah ini dia berpengaruh? Jangan-jangan tidak. Nah, yang paling gampang, dan ini adalah level yang paling terendah dari cara untuk menentukan atau mengenali celah atau gap dalam penelitian adalah dengan melihat kelemahan atau limitasi dan peluang penelitian dari hasil-hasil riset terdahulu. Nah, biasanya ini kan kalau di artikel itu atau di laporan penelitian itu biasanya itu di situ dituliskan keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini kan artinya ada sesuatu yang belum dicapai oleh seorang peneliti dalam risetnya. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa bilang begini, oh, kalau dia masih keterbatasannya di bagian situ, saya akan mengisi keterbatasan itu. Misalnya, riset ini dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020. Kemudian di akhir laporan penelitian itu atau di artikel itu dia bilang lagi begini, penelitian ini memiliki keterbatasan. Misalnya satu keterbatasannya adalah pengumpulan datanya hanya dilakukan terhadap mahasiswa di satu universitas. Nah, maka kita bisa mengisi gap itu, celah itu. Kita akan bilang begini, oh, penelitian terdahulu itu sudah ada. Dia bilang dia sudah lakukan pengukuran persepsi mahasiswa, tetapi ternyata respondennya itu hanya satu universitas. Maka penelitian saya ini akan saya lakukan pengukuran persepsi tapi di 10 universitas misalnya atau 50 universitas. Itulah cara kita menjelaskan gap atau celah dalam permasalahan yang akan kita sajikan di latar belakang. Kalau tidak ada ini, maka penelitian kita itu menjadi tidak penting, menjadi tidak urgen karena dia tidak ada sumbangsinya dalam body of knowledge. Jadi kita punya penelitian itu harusnya memberikan sumbangsi pada pengembangan body of knowledge atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkini dalam pendidikan. Nah, seperti itu kira-kira cara mengenali dan menyusun, mendeskripsikan riset gap atau celah yang bisa kita isi melalui penelitian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelumnya waktu di